Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aza Mushroom, channel yang membahas tentang seputar budidaya jamur tiram, teman-teman. Kali ini saya akan membahas karena banyak sekali yang bingung, teman-teman. Mas, kalau jamur itu nanti jualnya gimana, atau dijualnya itu kemana gitu ya. Nah, karena pada umumnya pemula ini teman-teman banyak sekali yang bingung masalah pemasaran ketika nanti misalkan dia budidaya jamur tiram ya. Nah, kali ini saya akan bahas masalah pemasaran jamur tiram ini kemana dan caranya seperti apa ya. Saya sedikit bercerita teman-teman, dulu awal-awal budidaya jamur tiram itu saya main sekitar 500 backlog ya, 500 backlog untuk percobaan di awal. Nah, rata-rata panen seharinya itu 1 kilo sampai 2 kilo teman-teman. Ya paling kalau lagi bagus ya bisa nyampe 5 kilo gitu. Nah, itu waktu kita panen pertama itu sekitar 2 sampai 3 kilo itu bingung. Ini jamurnya mau dikemanakan gitu ya, atau dijual kemana, karena kita belum punya konsumen sama sekali, belum punya pelanggan sama sekali teman-teman. Akhirnya waktu itu ya kita jualnya hanya via online ya, kita buat status WA, open order jamur tiram fresh gitu atau jamur tiram segar gitu. Kita buat status, terus kita upload di Instagram, karena waktu itu 2017 teman-teman. Itu ya kita hanya bisa memasarkan lewat media sosial untuk awalnya ya. Nah, pada saat itu juga alhamdulillahnya ada teman, terus ada saudara yang melihat status di WA itu akhirnya pesan dan beli. Nah, karena kita memang nggak banyak ya, di awal hanya 500 backlog, panennya juga nggak banyak banget, jadi waktu itu nggak ada masalah. Panen 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo tiap hari itu habis teman-teman. Cuman ya itu ya, kita setiap hari status jamur tiram ready, dan kita juga pasarkan lewat Facebook. Kita masuk ke grup. Kalau saya kan asli Bangkalan teman-teman ya, jadi saya masuk grup itu jual beli Bangkalan, pokoknya grup yang itu mencakupnya Bangkalan saya masuk di Facebook itu, dan saya tawarkan, saya iklankan jamur itu gitu. Nah, mulai dari situ ya teman-teman ya, kalau kita masih skala 2 kilo sampai 5 kilo alhamdulillah selalu habis. Nah, bagaimana Mas misalkan nanti kita mau main banyak ya, atau mau main besar, skala misalkan 3000 backlog atau 5000 backlog bahkan lebih ya, itu bagaimana cara pemasarannya? Nah, ketika saya sudah mulai meningkat perlahan-lahan teman-teman, dari 500 backlog jadi 1000, jadi 2000, jadi 3000 pelan-pelan, sehingga panen tiap hari itu juga sudah meningkat. Saya sudah tidak bisa lagi mengandalkan pelanggan yang via WA, Facebook dan lain-lain ya. Karena kenapa? Karena mereka itu ya nggak tentu pesannya gitu. Kadang hari ini pesan, kadang 3 hari lagi pesan, kadang 1 minggu, 1 bulan, bahkan ya 2 bulan sekali. Sedangkan jamur ini panennya itu tiap hari teman-teman. Nah, misalkan kalau kita mengandalkan pelanggan yang tidak tentu, tentunya nanti ketika kita ada sisa panen waktu itu yang belum terjual, besoknya ketambahan lagi gitu. Nah, itu sudah tidak bisa kita memakai cara pemasaran yang seperti tadi. Bukan tidak bisa, tapi harus dikembangkan teman-teman, harus ditambah lagi. Nah, caranya seperti apa Mas? Jadi waktu itu kita mulai masuk ke para penjual. Para penjual ini ada yang dia itu kafe, istilahnya dijual kembali gitu ya teman-teman ya, entah dalam bentuk olahan atau dalam bentuk mentahnya sendiri. Jadi kita mulai masuk kafe, kita tawarkan, Mas, ini kita punya jamur
bisa diolah menjadi ini mungkin menjadi salah satu menu andalan atau menu yang khas dari cafe itu sendiri gitu. Ini kita punya mas untuk bahannya jamur tiram. Nah, akhirnya ada yang mulai tertarik dan oh ya mas saya coba 1 kilo. Ada yang nyoba 2 kilo. Kita lari ke cafe satunya, maksudnya kita tawarkan ke warung atau cafe lainnya dan ada juga yang ngambil. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus selain kafe-kafe kita juga tawarkan ke para pedagang seperti yang menjual gorengan. Nah itu kita coba tawarkan, barangkali dia mau jual jamur crispy, kita sediakan bahannya gitu. Nah jadi pemasarannya sudah dikembangkan dari hanya online mengandalkan konsumen yang tidak tentu teman-teman, kita mencari konsumen rutin. Nah kalau kayak pedagang tadi ya, atau kafe atau warung tadi yang dia menjual olahan jamur crispy, itu kan sudah ketemu ya teman-teman ya, habisnya itu dia 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan ada yang tiap hari. Jadi udah mulai ada pelanggan rutin. Nah di sini alhamdulillahnya ya, ketika kita sudah panen lebih dari di atas 10 kilo itu selalu habis teman-teman. Nah ketika kita mulai tambah lagi jumlah backlog, otomatis panen tiap hari itu juga meningkat teman-teman. Nah itu misalkan nggak cukup gimana mas, kita sudah tawarkan ke warung-warung atau kafe-kafe, kita juga sudah jual online tapi stoknya ini masih berlebih. Nah kita bisa jual ke pasar ya teman-teman ya, pasar tradisional. Ya di situ kita bisa apa, bawa alas kayak tikar atau apa gitu ya, kita jual di situ teman-teman. Kita ecer ya, orang beli seperempat kilo, beli setengah kilo, beli 1 kilo gitu. Itu bisa pakai cara seperti itu ke pasar-pasar tradisional. Kalau teman-teman nggak mau ribet ya titip aja ke pedagang sayur gitu. Misalkan bu ini ada jamur gitu. Ini saya titip dulu, nanti kalau laku baru saya ambil uangnya, saya kirimkan lagi jamurnya. Itu bisa seperti itu. Jadi nanti sistemnya itu reseller ya teman-teman. Kita menyuplai, sistemnya itu kita suplai jamur ke para pedagang sayur. Nah cuman memang ada minusnya, kadang itu ditawar teman-teman, karena mereka dijual lagi. Contoh kayak pedagang ini kan, dia untuk dijual mentahnya kembali itu biasanya ya namanya pasar ya, pastinya kan pengen harga semurah-murahnya teman-teman, karena mereka pengen juga untung sebanyak-banyaknya gitu. Itu kadang ditawar murah teman-teman. Cuman nggak masalah, daripada jamur kita nggak laku, yang penting nggak murah-murah banget, maksudnya ya nawarnya nggak keterlaluan gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi kita sudah masuk ke pasar-pasar. Nah selain itu bagaimana mas untuk pemasarannya? Kalau online sudah ke kafe, warung atau penjual gorengan itu sudah, terus ke penjual sayur sudah, tapi masih membludak. Wah misalkan nih teman-teman panennya 100 kilo ya, tapi insya Allah ya teman-teman ya, ketika teman-teman memulai dari kecil dan sudah nyampe ke 100 kilo per hari, itu berarti kan jangka waktunya sudah mungkin teman-teman bisa 1 tahun atau sudah berjalan 2 tahun gitu. Nah itu biasanya kan sudah cukup dikenal teman-teman. Jadi nanti para pelanggan ini atau masyarakat setempat ya itu sudah tahu bahwasannya kita menjual jamur. Nah nanti itu datang sendiri, tiba-tiba ada yang tanya WA gitu ya, mas jual jamur tiram gak? Jual mbak, atau mas kita jual, saya mau beli gitu. Nah jadi pelanggan baru itu biasanya datang sendiri ketika kita memang sudah konsisten jual jamur tiram itu di atas 1 tahun ya teman-teman ya. Kadang nggak sampai 1 tahun aja kita biasanya sudah dapat pelanggan dari sini dari sini. Terus misalkan masih nggak cukup, wah ini berarti teman-teman sudah besar ini usaha jamurnya. Makanya itu ya jangan langsung beli backlog itu atau usaha jamur tiram itu jangan langsung banyak ya teman-teman ya, biar teman-teman nanti nggak pusing di menjualnya, step by step aja, yang penting konsisten. Jadi selama
4 bulan pertama teman-teman main 500, terus nanti di bulan ke-8 teman-teman main 1000, terus tingkatkan perlahan-lahan sambil lalu teman-teman mencari pelanggan ya. Ya kan langsung kula 5000 backlog atau 10.000 backlog, sedangkan posisi teman-teman juga belum punya pelanggan. Nah, dan cara selanjutnya bisa teman-teman juga kerjasama dengan petani lainnya. Misal di situ sudah ada petani jamur, nah teman-teman silaturahmi, terus minta kontaknya dan ya basa-basi gitu ya, Mas nanti misalkan ada lebih, saya tawarkan ke sampean barangkali sampean kurang jamur gitu. Itu bisa, atau ke tengkulak, ke pasar-pasar itu kan biasanya ada tengkulak ya teman, itu bisa. Banyak sekali cara pemasaran teman-teman, hanya bagaimana teman-teman mau dan mengusahakan gitu ya. Insya Allah itu pasti laku ya. Terlepas dari nanti di lapangan seperti apa, tapi selama ini ya saya laku-laku aja teman-teman ya, bahkan sering kurang stoknya. Nah, jadi kalau untuk pemasaran jamur tiram ini saya rasa tidak terlalu susah, teman-teman. Selama teman-teman itu mau memasarkan, insya Allah nggak susah. Itu ya. Oke, jadi teman-teman yang masih bingung cara pemasaran jamur tiram, tadi saya sudah bagikan bagaimana caranya. Silakan teman-teman bisa ditiru ya, atau dicontoh cara-cara tadi, dan masih banyak juga cara lainnya, seperti misalkan kita punya temen online shop, itu kita bisa bantu promoin dong, atau kita jual ke dia yang buka online shop itu dengan harga yang misal kita jual 20.000 per kilo, jadi ke online shop kita tawarkan harga 17. Nah nanti online shopnya itu jual harga 22 atau 23 per kilo, misalkan seperti itu. Jadi kan saling menguntungkan gitu. Di satu sisi jamur teman-teman habis, di satu sisi ya yang buka all shop ini juga dapat untung. Nah banyak sekali. Jadi teman-teman gak usah bingung bagaimana pemasarannya, karena kalau terlalu dibuat ribet nanti takut malah nggak buka-buka usahanya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja sih teman-teman. Video kali ini membahas bagaimana cara pemasaran jamur tiram. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen ya jika ada pertanyaan, nanti saya balas satu-satu. Oke, terima kasih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.